Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembahasan video soal-soal. Di video kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah berbasis online mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau videonya tidak bisa sebagus di ruang guru atau di aplikasi-aplikasi belajar online yang lain, karena memang keterbatasan ruang dan waktu. Keterbatasan ruang karena memang perlu tempat untuk proses syutingnya, waktu karena editingnya itu memerlukan atau memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi mohon maaf kalau videonya hanya sebatas screen recorder seperti ini. Oke, semoga bisa difahami. Langsung kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Oke, nomor 1. Bahasa Indonesia itu biasanya identik dengan namanya bacaan panjang. Kalau bacaan-bacaan panjang, untuk mengefisiensi waktu atau menghemat waktu, yang bisa kalian lakukan yaitu membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau nantinya memang diharuskan untuk membaca secara membaca semuanya, membaca secara keseluruhan, maka memang mau tidak mau harus dibaca. Tapi seandainya hanya merujuk pada satu kata atau beberapa kalimat saja, nah itu kan kita bisa langsung fokus ke permintaan soalnya. Jadi nggak perlu langsung kita baca dulu semuanya, enggak ya. Kecuali memang nanti kalau kita diminta untuk membaca keseluruhan soal. Untuk nomor 1, permintaan soalnya ini ya, makna kata penyemayan pada paragraf tersebut. Nah, ini kan hanya merujuk pada sebuah kata ya, penyemayan. Oke, kita tahu artinya penyemayan dari mana? Dari sebuah kalimatnya. Nah, ini ya, berarti penyemayan ada di sini, dia termasuk kalimat ini. Proses penanaman dimulai dengan membuat tempat penyemayan. Ya, proses penanaman dimulai dengan membuat tempat penyemayan. Nah, maknanya apa penyemayan di sini? Maknanya itu kan berarti menabur biji. Ya, prosesnya menabur biji untuk ditanam di tempat lain. Itu kalau ditulis di KBBI 5 ya, berarti proses penyemayan itu sama seperti menaburkan biji. Jadi ketika bijinya dilemparkan ke tanah atau diletakkan dalam tanah ya, dan diletakkan di tempat lain, itu namanya penyemayan. Berarti yang di sini yang sesuai adalah yang di. Oke ya, tuh. Lalu yang nomor 2, Koko mengadang bola yang ditendang Anthony. Sinonim kata mengadang ya, mengadang. Sinonim itu apa? Sinonim adalah persamaan kata. Persamaan kata dari mengadang ya, atau biasa kita sebut menghadang. Menghadang itu kata tidak baku ya, ada huruf H-nya di antara huruf G dan A, terletak di sini tengah-tengah. Di sini ada huruf H, itu tidak baku. Yang baku mengadang. Tapi memang kita membacanya menghadang. Sinonimnya, persamaannya mengadang. A menghalangi, menghalang, B menangkap, C menangkis, D melempar. Yang mana? Ya, jelas. Menghadang kan berarti menghalangi. Ya, menghalangi atau menghentikan laju bolanya, menghalangi.
Oke, nomor 2 berarti sinonimnya persamaan katanya adalah menghalang. Lalu yang ketiga, nah sama seperti di nomor 1, karena memang di sini bacaan cukup panjang, maka akan lebih baik kita membaca soalnya terlebih dahulu. Bagaimana memanfaatkan lahan sempit untuk mendapatkan sayuran segar? Nah, ini pertanyaannya bagaimana. Kalau ditanyakan bagaimana berarti mengarah kepada proses, ya. Bagaimana berarti cara, ya kan? Bagaimana itu menjelaskan sebuah cara. Memanfaatkan lahan sempit untuk mendapat sayuran segar. Nah, berarti pertanyaan ini jawabannya terdapat di bacaan di dalam teks ini. Oke, kita baca. Salah satu cara untuk mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida adalah dengan menanam sendiri sayuran. Hanya saja tidak semua orang mempunyai lahan untuk menanam sayuran. Alternatif penanaman di lahan sempit yang dapat dilakukan adalah dengan teknik hidroponik. Hidroponik adalah menanam sayuran dengan memanfaatkan air sebagai media pengganti tanah. Nah, jadi di sini penjelasan tentang bagaimana cara menanam tanaman hidroponik, itu kan ya. Topiknya kan tentang tanaman hidroponik. Yang dibahas di sini adalah tanaman hidroponik. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan lahan sempit untuk mendapatkan sayuran segar? Karena bagaimana jawabannya adalah cara. Sini untuk mendapatkan memanfaatkan lahan yang sempit, karena lahannya sempit maka diharuskan menggunakan air, ya, menggunakan air sebagai media pengganti tanah. Kalau tanaman biasa menggunakan tanah, karena di sini medianya digunakan air, maka memanfaatkan air untuk menyiram tanah, ya, mengganti tanah maksudnya. Berarti jawabannya yang C, ya, mengganti media tanah dengan air. Karena memang lebih efisien tempat, ya, lebih menghemat tempat istilahnya. Oke, lanjut ke nomor 4. Perhatikan teks berikut. Oke, ini kan cukup panjang juga. Kita baca pertanyaannya. Informasi yang ada pada paragraf di atas adalah, oke, informasi itu berarti kan sama seperti berita atau himbauan yang diberikan kepada pembaca, ya. Berarti kalau di dalam sini terdapat banyak yang belum kita ketahui, maka kita urutkan dari yang paling penting dulu. Jadi seandainya kita dapat selebaran, kita dapat pengumuman, ya, informasinya apa di situ tentang acara sekolah misalnya. Acara sekolah diselenggarakan pada hari ini pukul sekian. Nah, lalu tempatnya sekian, itu kan informasi, memberitahu kepada halayak ramai agar bisa diketahui dan bisa dicermati oleh si pembaca. Nah, karena informasi maka mau tidak mau kita harus baca teks secara keseluruhan, gitu. Pada peringatan kemerdekaan Indonesia kemarin, anak-anak kelas 6 SD Merah Putih melaksanakan bakti sosial. Setiap anak memberikan sumbangan sembako dan juga uang tunai. Anak-anak yang menyumbang sembako bisa mengumpulkan gula, minyak, dan beras. Sedangkan yang menyumbang uang tunai tidak kurang dari 10.000 rupiah. Sumbangan dikumpulkan paling akhir 2 hari sebelum penyerahan. Penyerahan dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 2018. Oke. Nah, di sini terdapat banyak informasi, ya. Yang pertama, sumbangan, ya, atau bakti sosial. Lalu yang kedua,
Sumbangannya berupa apa? Berupa sembako ya. Lalu yang tidak menyumbang sembako bisa menyumbang menggunakan uang tunai sebesar Rp10.000. Lalu berikutnya pengumpulan pengumpulan dana dan sembakonya minimal 2 hari ya sebelum pelaksanaan, yaitu tanggal 15 Agustus 2018. Berarti 2 hari sebelum 17 Agustus tanggal 15 Agustus, atau sama seperti hari Rabu. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, sumbangan uang tunai wajib 10.000. Nah, salah ya. Kenapa salah? Karena di sini tidak kurang dari 10.000 ya. Tidak kurang dari 10.000 berarti kan boleh lebih 10.000 kan boleh. Yang penting tidak kurang dari 10.000, 9.000, 8.000 itu yang tidak boleh ya. Jadi yang A salah. Yang B, pengumpulan sumbangan terakhir hari Rabu. Ya, benar di sini. Hari Rabu karena 2 hari sebelum hari Jumat adalah hari Rabu. Lalu yang C, anak-anak bebas menyumbang sembako. Ya, tidak 100% bebas. Ya, tidak 100% bebas. Di sini dijelaskan sembakonya apa yang dikumpulkan: gula, minyak, dan beras. Oke. Yang C kurang tepat. Lalu yang D, seluruh siswa SD Merah Putih melaksanakan baksos. Tidak semua siswa yang melaksanakan baksos. Siapa yang melaksanakan baksos di sini? Anak-anak kelas 6, siswa kelas 6. Ya, berarti tidak semua siswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 5. Adika baca dulu ke pertanyaannya. Kalimat yang tidak padu pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Oke. Bagaimana kita menentukan sebuah kalimat yang tidak padu? Kalimat yang tidak padu itu pada dasarnya kalimat yang melenceng dari pembahasan atau kalimat yang keluar dari topik permasalahan atau topik perbincangan pada sebuah teks. Seandainya pada kalimat utama dijelaskan tentang cara menanam tanaman hidroponik, maka kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas wajib menyertakan atau minimal memberikan penjelasan tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk menanam tanaman hidroponik. Nah, itu. Jadi pada intinya fokusnya pada kalimat utama. Seandainya kalimat penjelasnya tidak sesuai dengan kalimat utama atau tidak selaras dengan apa yang dibicarakan pada kalimat utama, maka itu kalimatnya tidak padu. Kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi kalimatnya melenceng. Oke, nomor 5. Kalau kita lihat ya, dari nomor 1 sampai 4, yang menjadi kalimat utama adalah kalimat nomor 1. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Ya, ini kalimat utamanya. Ini kalimat utama. Kalimat utama yang berada letaknya yang terletak pada awal kalimat itu disebut sebagai deduktif ya, kalimat deduktif. Kalimat deduktif itu adalah kalimat yang menjelaskan dari umum ke khusus. Jadi kalimat utamanya terletak pada awal paragraf ya. Ini pernah Pak Dika jelaskan di kelas. Lalu lawannya deduktif adalah kalimat induktif. Kalimat induktif itu kalimat yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf ya, terletak pada akhir paragraf. Jadi menjelaskan secara khusus ke umum. Oke, Pak Dika tulis biar kalian bisa mempunyai gambaran.
terletak di awal paragraf. Ya, terletak di awal paragraf. Lalu maaf, ini paragraf ya, paragraf induktif bukan kalimat. Paragraf. Induktif lawannya deduktif ya, terletak di akhir paragraf. Nah, lalu bagaimana kita menentukan atau kita bisa menentukan bahwa itu termasuk deduktif atau induktif? Caranya sangat mudah. Kalau deduktif itu terdapat pengulangan ya. Jadi indikasinya terdapat pengulangan. Terdapat pengulangan kata di kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat setelah kalimat utama ya. Jadi kalimat utamanya tentang hidroponik, maka penjelasannya juga tentang hidroponik. Terdapat pengulangan kata. Sedangkan induktif itu cirinya ya, ciri-cirinya itu terdapat kata yang menyimpulkan sesuatu. Jadi, oleh karenanya atau oleh karena itu, maka dari itu ya, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, maka sudah bisa dipastikan paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Nah, bagaimana kalau ada dua-duanya? Ada pengulangan kata di kalimat penjelas, lalu juga ada kata-kata yang merujuk pada kesimpulan, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran, atau juga bisa disebut sebagai deduktif induktif. Cirinya apa? Cirinya ada dua-duanya ini, ada pengulangan dan juga terdapat kata seperti ini ya. Jadi oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu, oleh karenanya, maka dari itu, dan lain sebagainya ya. Tuh. Tapi memang sangat jarang sekali kita temui ada paragraf campuran pada sebuah bacaan atau teks. Rata-rata antara dua ini, antara induktif atau deduktif. Kembali ke soal. Di sini kalimat utamanya adalah nomor 1, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Oke, ini kalimat utamanya ya. Karena di sini tidak ada kata jadi, tidak ada oleh karena itu, maka sudah pasti ini kalimat utamanya dan ini termasuk paragraf deduktif. Oke, sudah jelas. Lalu berikutnya kita lihat dulu kalimat setelahnya, yaitu nomor 2, 3, dan 4, penjelas. Berarti kalimat penjelasnya harus menjelaskan tentang lingkungan pendidikan pada keluarga. Oke, kalau keluar dari ini, maka kalimatnya tidak padu ya, tidak padu karena melenceng dari pembahasan. Oke, kita simak nomor 2. Semua anak didik mempunyai sanak keluarga. Semua anak didik mempunyai sanak keluarga. Ya, ini nomor 2. Apakah menjelaskan tentang lingkungan pendidikan? Tidak ya. Jawabannya tidak, karena di sini hanya menjelaskan bahwa anak didik mempunyai sanak keluarga. Ya, memang benar keluarga di sini menjadi kata kunci, tetapi
yang paling utama adalah lingkungan pendidikan di dalam keluarga. Di sini tidak menjelaskan keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Nomor 3, dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. Ini sesuai dengan kalimat utama, ya, padu berarti. Yang keempat, tugas utama keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak dan pandangan hidup. Ini juga menjelaskan kalimat nomor 1. Berarti yang tidak padu, yang melenceng atau keluar dari topik permasalahan adalah nomor 2. Maka jawabannya yang B. Oke, itu ya. Nomor 6. Oke, kita baca pertanyaannya. Topik teks tersebut adalah titik. Oke. Topik tadi nyambung dengan soal sebelumnya, ya. Topik berarti apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut, apa yang sedang menjadi pembahasan pada sebuah teks tersebut. Berarti kalau pembahasan juga ada kaitannya dengan kalimat utama. Nah, berarti kita cek dulu apakah ini termasuk deduktif atau induktif. Oke, ini termasuk deduktif, ya. Di sini tidak terdapat kata-kata yang disebutkan tadi seperti ini. Jadi oleh karena itu tidak ada di sini, maka bisa dipastikan ini adalah deduktif. Maka inilah kalimat utamanya. Nah, sampai titik, ya. Jus stroberi dapat mencegah pembentukan plak gigi yang dapat memicu kemunculan penyakit gigi dan mulut. Nah, pembahasannya tentang jus stroberi yang menyebabkan penyakit gigi, ya, penyakit gigi dan mulut, itu pembahasannya. Berarti kan topiknya tidak jauh-jauh dari itu. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, aktivitas enzim. Yang B, pemanis alami. Yang C, jus stroberi. Yang D, plak gigi. Nah, kalau memilih topik itu bahasanya yang paling umum. Artinya kalau paling umum berarti yang terdapat pada kalimat utama yang menjadi dasar bacaan itu, yang menjadi sebuah landasan dari paragraf ini secara keseluruhan. Apakah membahas tentang itu? Apakah membahas tentang aktivitas enzim? Tidak. Apakah membahas tentang pemanis alami? Juga tidak. Apakah membahas tentang jus stroberi? Ya, karena di sini, ya, jus stroberi kalimat utama iya, lalu juga dijelaskan di sini. Nah, ada pengolahan kata stroberi. Ya, sudah jelas. Yang D, plak gigi, bukan. Plak gigi hanya sebagai penjelas dari kata kunci jus stroberi. Nah, maka topik teks di atas adalah jus stroberi. Nah, jadi cari yang paling umum. Yang paling umum bagaimana bisa ditemukan? Ya, terdapat pada kalimat utama. Oke. Nomor 7, iklan. Iklan itu ada beberapa persyaratan, ya, kalau membuat sebuah kalimat iklan. Yang pertama memang harus efektif. Artinya efektif itu bisa mengajak pelanggan atau pembaca untuk berminat, bahkan ingin untuk membeli produk tersebut. Lalu yang kedua, terdapat kata persuasif, ya. Kata persuasif berarti kata mengajak. Lalu yang ketiga, ada kalimat keunggulan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya penjual mie instan, lalu dituliskan di dalam produknya mie ini mengandung racun, mie ini terdapat sianida, jangan beli. Ya, sangat tidak mungkin. Sebagai seorang penjual, pasti ingin produknya laku. Nah, maka dari itu bagaimana caranya agar semenarik mungkin, ya, usahakan tanpa membohongi pelanggan, ditampilkan keunggulan-keunggulan produk tersebut. Mie ini harganya murah, rasanya sangat lezat. Lalu juga mie ini adalah produk buatan anak negeri.
Nah, itu kan kalimat-kalimat yang sekiranya bisa menambah nilai jual dari produknya tersebut, ya kan? Jadi bukan bukan yang menjatuhkan produknya, tetapi yang mengunggulkan produknya tersebut. Oke, nomor 7, perhatikan iklan berikut. 1. Belajar lebih menyenangkan. 2. Telah hadir DVD pembelajaran. 3. Harga sesuai kualitas. 4. Tersedia bimbel ceria. Hubungi nomor berikut. Kalimat yang sesuai dengan iklan tersebut. Oke, berarti kalimat yang kelima yang bisa menjelaskan atau membantu iklan ini, ya, agar bisa lebih sempurna lagi. Yang A, bimbel ceria menjual DVD game, tidak sesuai. Yang B, harga DVD sangat murah, tidak ada penjelasan di sini DVD murah. Yang C, pembelian DVD bisa menghubungi bimbel ceria. Pembelian DVD bisa menghubungi bimbel ceria, tersedia di bimbel ceria, hubungi. Ya, di sini sesuai ya, DVD pembelajaran harga sesuai kualitas, tersedia di bimbel ceria, hubungi nomor sekian. Ya, sejauh ini yang C yang paling sesuai. Kita lihat yang D, belajar menggunakan DVD kita menjadi pintar. Ya, memang ini kalimatnya sangat mendukung sekali ya untuk diiklankan. Ya. Akan tetapi tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ya, jadi jangan sampai terjebak dengan jawaban yang D. Oke, yang paling tepat adalah yang C. Lanjut nomor 8. Oke, pernyataan yang sesuai paragraf di atas. Pernyataan yang sesuai paragraf di atas. Sesuai berarti terdapat pada paragraf. Berarti kalimatnya atau pernyataannya tersurat atau secara terang-terangan dijelaskan di dalam paragraf, bukan lawannya tersurat, yaitu tersirat. Oke, maka kita harus baca teksnya. Apakah kamu tahu sayuran hijau memiliki beragam manfaat bagi kesehatan? Kandungan zat gizinya seperti vitamin, zat besi, dan serat sangat diperlukan tubuh kita. Vitamin bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Zat besi bermanfaat untuk membantu proses pembentukan sel darah merah. Sementara itu, serat sayuran berguna untuk melancarkan pencernaan. Zat-zat gizi tersebut diantaranya terdapat pada bayam, kangkung, brokoli, dan daun singkong. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, sayuran hijau perlu dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Apakah dijelaskan di sini? Kurasa tidak. Ya, tidak ada di sini ya. Yang B, penderita anemia disebabkan jarang mengkonsumsi sayuran hijau. Ini juga tidak ada. Yang C, sayuran hijau mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh. Tidak, memang di sini dijelaskan zat sayuran hijau mengandung beberapa zat-zat gizi, ya. Tapi tidak semuanya. Yang D, kandungan gizi pada sayuran hijau seperti serat, vitamin, dan zat besi. Nah, di sini ada, ya. Mana tadi yang ini ya, zat besi, lalu serat. Nah, ini di kalimat yang kedua. Nah, ini di sini dijelaskan sesuai dengan yang jawaban D, berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 9. Simpulan isi teks tersebut. Kalau membahas tentang simpulan, itu berarti sama seperti rangkuman atau bacaan singkat dari sebuah teks. Kalau kalian diminta untuk membuat simpulan atau rangkuman, berarti harus menyertakan kalimat utama atau topik pembahasannya. Di sini kalimat utamanya, internet membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, ya. Berarti topik pembahasannya adalah internet, ya. Topiknya adalah internet.
Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik positif maupun negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Keberadaan internet memberikan manfaat bagi dunia informasi. Oke. Gampangannya kalau membuat simpulan itu antara kalimat utama dan kalimat terakhir, ya, lalu diberi konjungsi atau kata hubung, ya. Jadi kan ini kan kalimat utama, ya, ini kalimat utama, lalu ini kan kalimat terakhir. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mencari kata kunci dari kedua kalimat ini, ya. Kata kuncinya dari sini. Ini kata kuncinya adalah internet, manusia, dan kehidupan, ya. Lalu yang di sini kalimat terakhir, keberadaan internet memberikan manfaat bagi dunia informasi. Internet dan informasi. Internet dan informasi itu secara gampangnya seperti itu, ya. Jadi menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat terakhir, lalu diberi seperti konjungsi atau kata hubung. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban yang A, internet digunakan oleh banyak manusia. Manusia memang faktanya demikian, tetapi tidak sesuai dengan paragraf. Yang B, internet bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, memang bermanfaat, tetapi ada hal lain yang harus dijelaskan dalam disimpulkan dalam teks ini. Yang C, internet berguna untuk komunikasi di seluruh dunia, ya, tapi belum merangkum semuanya. D, internet merupakan alat komunikasi dalam dunia informasi. Nah, ini dua kata kuncinya saling terkait. Internet di sini internet dan di sini informasi, ya, terkait kan? Nah, nyambung kan? Nah, ini kalimat utama dan kalimat terakhir. Ada keterkaitan di sini. Dan di sini ada kata hubung. Nah, ini kata hubungnya, ya. Ini kalimat penghubung maksudnya. Ini kalimat penghubung sebagai konjungsinya antara kata kunci pertama dan kata kunci terakhir. Ya, berarti sudah bisa dipastikan jawabannya yang D. Ya, itu secara singkatnya seperti itu. Kalau secara panjang dan lebar itu maka harus dijabarkan antara kata kunci kalimat utama, lalu jadi kalimat penjelasnya dan kalimat terakhirnya. Itu simpulan, ya. Oke, jadi membuat simpulan itu intinya pada kata kuncinya. Nah, jadi harus menjelaskan kata kuncinya terlebih dahulu, baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Oke, lanjut nomor 10. Teks di atas termasuk jenis karangan ... Oke, di dalam sebuah bacaan itu dibagi lagi atau diklasifikasikan, ya, dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu teks deskripsi atau menggambarkan sebuah objek, lalu ada teks narasi. Teks narasi itu menjelaskan urutan atau runtutan sebuah peristiwa. Lalu ada teks argumentasi yang menyatakan sebuah pendapat, ya, pendapat penulisnya. Lalu berikutnya ada teks eksposisi, teks yang berisi tentang data dan fakta secara ilmiah dan sudah dikaji atau diteliti. Ada data-datanya, ada misalnya ini teksnya tentang bencana alam, ya, bencana alam, lalu menelan korban jiwa ada jumlahnya sekian, itu sudah pasti, ya, jumlahnya misalnya 1000 orang. Nah, itu kan sudah ada datanya, nggak ngarang. Itu datanya sudah didapat dari narasumber yang terpercaya. Jadi nggak mungkin lah sebuah berita atau surat kabar itu membuat data yang istilahnya ngawur gitu, ya. Jadi eksposisi itu menjelaskan berupa data dan fakta, ya. Lalu ada teks persuasi. Kalau teks persuasi itu di dalamnya terdapat kata ayo, ya, bujukan, ya, ayo, mari,
Nah, itu kata-kata yang mengajak pembaca untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh si penulis. Jadi mengajak mereka agar terpengaruh atau terhasut oleh pembaca penulisnya. Terhasut maksudnya bukan konotasinya tidak terhasut ke arah negatif ya. Jadi mengajak. Jadi biar pembacanya terbawa dengan apa yang ditulis oleh penulisnya. Oke. Untuk mengetahui maka kita harus membaca terlebih dahulu. Gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sungguh dahsyat. Banyak rumah hancur. Selain itu, warga yang rumahnya masih bisa ditempati tidak berani tinggal di dalam rumah karena khawatir ada gempa susulan. Mereka membuat tenda-tenda dari terpal seadanya untuk tempat tinggal. Kegiatan ekonomi tidak dapat mereka lakukan. Keadaan seperti ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Bantuan-bantuan makanan mulai berdatangan dari berbagai pihak, baik berupa bahan makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan obat-obatan. Oke, teks ini menjelaskan tentang bencana alam di Lombok, Provinsi NTB. Nah, di sini dijelaskan kondisinya di sana seperti apa, lalu keadaannya di sana seperti apa, dan apa saja yang sekarang berada, apa saja yang sekarang apa saja yang di sana sudah bisa diberikan bantuan. Oke. Lalu kita lihat dari pilihan jawabannya. A. Deskripsi. Ini bisa jadi deskripsi ya, karena menggambarkan keadaan atau kondisi yang realnya di sana seperti apa ya. Di sana rumahnya sudah tidak bisa ditempati ya, yang pertama. Lalu yang kedua, membuat tenda-tenda terpal seadanya. Lalu yang B, narasi. Narasi itu urutan sebuah peristiwa. Kalau narasi berarti harus ada penokohan atau tokohnya atau orang yang terlibat di dalam cerita. Di sini tidak dijelaskan siapa yang terlibat di dalam cerita. Memang pasti ada orang-orang warga sekitar, tetapi tidak menyebutkan namanya, misalnya Rani atau Budi, Agus, ya, tidak dijelaskan di sini penokohannya, ya, dan runtutan peristiwanya tidak terlalu terlihat. Nah, ini berarti bukan narasi. Yang C, eksposisi. Paragraf ini bisa juga eksposisi, tergantung dari data dan fakta yang diberikan. Ya, di sini ada data ya. Datanya yaitu yang ini sudah berlangsung selama 1 minggu, ya, berlangsung selama 1 minggu. Ini termasuk data ya, data yang diberikan oleh narasumber. Bantuan-bantuan makanan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Ini juga termasuk data ya, fakta. Faktanya ini ya. Oke, kita tahan dulu. Yang D, persuasi. Persuasi jelas tidak, karena di sini tidak penulisnya tidak meminta untuk membujuk atau merayu pembacanya agar melakukan apa yang diinstruksikan oleh penulis. Oke, jawabannya antara deskripsi dan eksposisi. Oke, kalau deskripsi itu menggambarkan objek. Kalau eksposisi disertai data dan fakta. Bukan bukan menggambarkan, tetapi menambah wawasan. Ya, menambah wawasan ya. Ingat ya. Kuncinya di situ. Eksposisi ada data dan fakta, tapi apa yang dijelaskan apa dulu? Yang dijelaskan seperti menambah wawasan pembacanya. Ya, kalau menambah wawasan pembacanya itu sudah pasti eksposisi. Ya, seperti buku-buku atau karangan-karangan ilmiah itu adalah teks eksposisi. Tapi kalau hanya memberitakan atau menggambarkan sebuah kondisi ya, itu
berarti deskripsi. Berarti nomor 10 itu adalah deskripsi. Kenapa? Karena memang menggambarkan kondisi dan situasi yang terjadi di sana. Ya, jadi tidak hanya tempat atau sebuah bangunan atau seseorang yang bisa dideskripsikan, tetapi juga bisa sebuah lingkungan yang dideskripsikan. Di sini kan yang dideskripsikan adalah lingkungan sekitar provinsi NTB. Keadaannya seperti ini. Oke ya. Nomor 11. Nah, pertanyaannya adalah jika lumba-lumba tidak diburu, maka jika ini maka ini, ya, seperti matematika ya. Jika ini maka ini. Oke, kita lihat atau kita baca terlebih dahulu paragraf berikut. Lumba-lumba binatang berjiwa sosial dan cerdas. Ia suka menolong manusia yang tersesat dan terombang-ambing di tengah laut. Sayang, akhir-akhir ini populasinya menurun akibat perburuan untuk diambil organnya sebagai bahan obat-obatan. Hal tersebut membuat komunitas pecinta satwa menjadi geram. Nah, jika lumba-lumba tidak diburu, nah, pertanyaannya dibalik dulu ya. Ini seperti silogisme kalau di dalam sastra ya. Ini kalau tidak salah pelajaran SMA ya, silogisme. Jika lumba-lumba diburu, di sini kan, sini ya, mana tadi? Nah, perburuan, populasinya menurun akibat perburuan. Jika lumba-lumba misalnya ini tidaknya dihilangi ya. Jika lumba-lumba diburu, maka populasinya menurun. Nah, di sini disertakan kata tidak. Jika lumba-lumba tidak diburu, maka populasinya akan meningkat. Nah, berarti kan lawan dari ini menurun, berarti meningkat. Jadi silogismenya seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 12. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Persamaan informasi kedua teks. Oke, ini adalah membandingkan sebuah teks. Ya, membandingkan sebuah teks. Dan di sini terkadang soal itu meminta persamaan atau perbedaan, ya. Untuk di nomor berapa ini? Nomor 12 itu diminta untuk persamaannya, ya. Kalau cara panjangnya pernah Pak Dika jelaskan menggunakan 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H itu? Yang pertama what, ya, bahasa Inggris. What, tahu apa? Untuk ini ya, untuk mengidentifikasi teks itu rumusnya selalu ini yang digunakan ya. Berita pun juga harus mengandung yang namanya 5W plus 1H ya. Jadi kalau seandainya kamu besok menjadi seorang jurnalis ya, menjadi seorang penulis berita, maka pasti kamu diminta untuk menyertakan ini, pasti itu sudah pasti ya, harus ada 5W plus 1H-nya. Kalau belum ada itu, maka beritanya belum bisa disebut berita yang akurat ya Kak, karena data atau faktanya berkurang di situ ya. Jadi ini seperti rumus dari penulisan sebuah berita ya, sama seperti itu. Nah, di sini juga termasuk paragraf yang mengandung fakta ya. Berarti menggunakan 5W plus 1H. Ini ilmunya dipakai nanti sampai jenjang berikutnya, bahkan di SMA juga masih dipakai. Selama kamu masih menerapkan ilmu atau menggunakan ilmu sastra, maka ini masih dipakai ya, khususnya untuk menulis sebuah berita. 5W plus 1H. Lalu yang kedua yaitu who, tahu siapa. Lalu where, di mana. Lalu when, kapan. Lalu why,
mengapa, ya, bukan kenapa ya, tapi mengapa. Lalu yang H yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Ya. Jadi misalnya ada sebuah berita tentang kecelakaan pesawat misalnya. Nah, apa yang dijelaskan apa? Jelas di situ tentang kecelakaan sebuah pesawat, itu menjawab pertanyaan apa. Lalu siapa saja korbannya? Oh, ternyata di sana ada pilot, ada pramugari, dan ada penumpang-penumpang dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, siapa? Menjawab pertanyaan siapa. Lalu di mana? Di mana kejadian itu berlangsung? Di mana kecelakaan pesawat Lion Air? Ya, menjawab pertanyaan tempat, ya, di mana. Lalu kapan kejadiannya? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Itu juga perlu dijelaskan. Lalu mengapa? Ini alasan. Mengapa bisa terjadi kecelakaan tersebut? Apa alasannya? Entah kerusakan mesin atau apa, ya, itu juga perlu dijelaskan. Atau seandainya memang belum ada penjelasannya, ditambahkan belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Nah, itu wajib disertakan seandainya memang di dalam penulisan berita dan pengumpulan beritanya belum terdapat fakta yang jelas, gitu ya. Tetap dijelaskan di dalam berita tersebut. Lalu bagaimana evakuasinya, misalnya bagaimana prosesnya, bagaimana awal mula terjadinya, ya. Jadi kalau bagaimana ini menjelaskan secara keseluruhan dari awal hingga akhir, gitu ya. Oke, kembali ke topik permasalahan di nomor 12. Persamaan informasi ini kalau dijabarkan secara panjang memang harus menggunakan ini, ya, 5W plus 1H, agar kita bisa menemukan apa persamaan dari teks tersebut, juga apa perbedaannya, ya. Kita baca dari teks pertama. Kasat lalu lintas Polres Batu mengimbau kepada pengunjung yang hendak berkunjung ke Batu menjelang tahun baru agar berada di tempat tujuan sebelum pukul 13.00 WIB. Imbauan itu berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju Batu sejak pukul 13 WIB. Imbauan itu sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel penginapan dan warga setempat. Oke. Ini ya, teks pertama itu intinya tentang imbauan penutupan jalur menuju Batu, ya, yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Batu. Apa? Nah, menjawab pertanyaan apa? Apa penutupan jalur, ya, menjawab pertanyaan apa. Lalu siapa, misalnya siapa yang diberi himbauan oleh Kasat Lantas Polres Batu. Yang diberi himbauan siapa? Ya, masyarakat atau pengunjung yang akan datang ke kota Batu. Lalu di mana penutupan jalur tersebut? Jelas ya, di kota Batu. Kapan sebaiknya pengunjung itu bisa memasuki kota Batu sebelum pukul 13. Nah, di sini ada kan. Lalu berikutnya why, mengapa. Nah, di sini tidak dijelaskan, ya, mengapa, tetapi ada imbauan seperti ini menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru ada penutupan, ya, mungkin mengurangi kemacetan, ya, mengurangi tingkat kemacetan yang ada di kota Batu. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana ini dijelaskan secara runtut dari awal hingga akhir. Oke, itu ya, intinya teks 1 menjelaskan tentang penutupan jalur menuju Batu sebelum pukul 13. Oke, teks kedua. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata Kota Batu, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kasat Lantas Polres Batu mengharapkan para pelancong atau para pengunjung, ya, dengan tujuan Kota Batu agar mengusahakan tiba di tempat sebelum pukul 13 WIB.
ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Nah, di sini sebetulnya sudah kelihatan persamaan dari teks tersebut ya, antara teks 1 dan teks 2 sudah kelihatan sekali apa persamaannya, yaitu tentang penutupan jalur ya. Ini bahkan bisa menjadi sebuah bacaan yang utuh, hanya memang ini paragraf 1, ini paragraf kedua, begitu ya. Kadang sebuah soal itu ini teksnya dan teks 1 dan teks kedua itu beda konteks, artinya beda pembahasan. Yang ini membahas tentang olahraga, yang satunya membahas tentang pendidikan misalnya, bisa jadi ya. Kalau teks yang ini yang di nomor 12 ini bahkan bisa menjadi satu bacaan yang utuh kalau disambung ya. Teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf kedua. Oke ya, sudah jelas ya persamaannya, yaitu penutupan jalur menuju Kota Batu. Oke, tinggal kita cari mana jawaban yang sesuai. Yang A, imbauan kasat lalu lintas Polres Batu agar wisatawan datang ke Kota Batu. Oke, datang ke Kota Batu salah ya. Justru dihimbau untuk datang sebelum pukul 13 karena akan ada penutupan. Imbauan kasat lalu lintas Polres Batu kepada pengendara roda 2 dan roda 4. Ya, tetapi tidak dijelaskan pukul berapa. Imbauan kasat lalu lintas tentang rencana penutupan jalur lalu lintas di pagi hari. Nah, jam 1 kan termasuk siang ya, bukan? Yang di imbauan kasat lantas Polres Batu agar tiba di tempat tujuan sebelum pukul 13. Ini persamaannya ya, seperti itu. Jadi perlu dijelaskan kalau seandainya memang kesulitan menemukan persamaannya ya, jadi mau tidak mau harus menggunakan cara panjang seperti ini ya. Ditulis apa kejadiannya, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya ya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana runtutan peristiwa tersebut. Oke, nomor 13, pertanyaannya adalah data untuk mengisi nomor 4. Data untuk mengisi nomor 4. Di sini nomor 1, 2, 3 dan 4 kosong ya, kosong. Maka kita gali dulu informasinya di sini. Siswa kelas 6 SD Pelita berjumlah 37 siswa. Berdasarkan angket ekstrakurikuler pilihan yang diisi siswa, diketahui 12 siswa mengikuti ekstra musik, sebanyak 10 siswa mengikuti ekstra gambar, 8 anak mengikuti ekstra tari, dan sisanya ikut ekstra English Club. Nah, yang keempat adalah English Club, tetapi di sini tidak disebutkan. Maka kita diminta untuk menghitung ya, bahasa Indonesia tapi diminta untuk menghitung ya. Jadi nggak melulu tentang bacaan ya. 37, oke 37, 12 mengikuti ekstra musik, 12, 37 dikurangi 12, 25. Oke, 12 nya ke musik. Lalu 10 mengikuti ekstra gambar, 25, kan tadi 25 ya, 25 dikurangi lagi 10, jadi 15. Tinggal 15 anak maksudnya ya, 10 digambar, tinggal 15 anak yang tersisa. Oke, 15 lalu dikurangi 8 anak lagi, 8 anak ikut ekstra tari ya. Berarti sisanya 15 dikurangi 8 berarti berapa? 7 anak mengikuti ekstra English Club gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 14. Bagaimana perasaan Rudi di kelas bila tidak mengerjakan PR? Oke, kita baca. Orang yang tidak disiplin akan terlihat dari perilakunya setiap hari. Seorang siswa dituntut untuk berdisiplin dalam hal apapun dalam kegiatan belajar. Contoh anak yang tidak disiplin misalnya Rudi. Ia tidak mengerjakan PR. Begitu tiba di kelas, dia terlihat bingung, was-was, dan sikapnya tidak tenang. Bagaimana perasaannya? Karena dia tidak mengerjakan PR, di sini bisa dijelaskan secara tersurat, secara terang-terangan. Dia terlihat bingung, was-was, dan sikapnya tidak tenang, resah dan tidak tenang. Oke, yang B. 15. Tokoh dalam cerita tersebut. Oke, tokoh di sini yang dimaksudkan adalah tokoh yang utama. Artinya tokoh yang paling terlibat di dalam bacaan tersebut, di dalam cerita tersebut. Siapa yang paling terlibat, itulah yang disebut dengan tokoh utama ya, atau pemeran. Hari itu di Taman Remaja Surabaya akan digelar berbagai pertunjukan. Salah satunya adalah pertunjukan akrobat badut. Seperti biasa, Pak Badrun, sang badut, sudah siap dengan pekerjaannya. Ia adalah salah seorang pemain badut di tempat itu. Oke, sepertinya memang
Pak Badrun inilah tokoh utamanya, ya, karena dijelaskan di dalam sebuah kalimat, ya, dijelaskan dalam kalimat-kalimat awal, maka bisa dipastikan Pak Badrun ini adalah tokoh utama, walaupun nanti ada tokoh-tokoh pendukung, ya, tapi yang di sini diminta adalah tokoh utamanya, yaitu Pak Badrun. Diceritakan yang paling banyak itu Pak Badrun. 16. Bacalah syair berikut. Makna kias dari kata banting tulang. Oke, kata banting tulang, dari kata banting tulangnya saja tanpa harus membaca syair sudah kelihatan, ya. Ini kata kiasan atau kata yang tidak sebenarnya menjadi sebuah perumpamaan begitu, ya, di dalam sebuah syair. Oke, tapi tetap kita lihat dulu kalimatnya. Tukang pos kau banting tulang demi keluargamu. Panas terik tak kau rasakan, peluh dahaga kau abaikan. Kau kayu sepeda sepanjang jalan, kau antar kabar menyenangkan agar semua orang senang. Oke, nah di sini kata banting tulang terdapat pada baris pertama, ya. Tukang pos kau banting tulang. Ini, ya, banting tulang demi keluargamu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa kiasan. Kalau bahasa kiasan itu bahasa perumpamaan atau yang makna yang tidak sebenarnya, ya, makna yang tidak sebenarnya. Berarti artinya hanya sekedar sekedar, ya, istilahnya sekedar kiasan, tidak sebenarnya, ya. Berarti banting tulang bukan, kalau dalam sebenarnya kan banting tulang berarti tulangnya yang dibanting, tetapi kalau dalam kiasan berarti banting tulang artinya bekerja keras, ya. Nomor 17, maksud pernyataan kalimat bergaris bawah pada cerita tersebut adalah, oke, di sini memang tidak ada, ya, yang bergaris bawah. Sebentar, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, oke, sepertinya sebentar, nomor 15. Sebentar, Pak Badrun merasa malu, tidak dihargai, tidak menyukai, tidak mau. Oh, ini sepertinya yang ini, ya. Merasa rendah diri dengan pekerjaan Pak Badrun. Ya, kalau dari jawabannya sepertinya yang ini, ya. Yang ini mengarah ke sini. Sayangnya kedua orang anaknya merasa rendah diri. Nah, ini penekanannya pada kata rendah diri, ya. Ini yang digaris bawah, rendah diri. Merasa rendah diri dengan pekerjaan Pak Badrun sebagai badut ini. Nah, jadi kata yang digaris bawah adalah rendah diri, ya. Rendah diri dengan rendah hati itu beda, ya. Kalau rendah hati itu tidak sombong, ya, mau membantu itu rendah hati. Kalau rendah diri itu sama seperti merasa dirinya itu hina atau merasa dirinya itu tidak pantas, ya. Nah, berarti di sini yang paling tepat adalah yang A, ya, merasa malu dengan pekerjaan ayahnya, ya. Anak-anak Pak Badrun merasa malu dengan pekerjaannya. Nomor 18, maksud yang terkandung dalam syair tersebut. Dalam syair ini berarti secara utuh, ya. Ini syairnya. Ibuku, oh ibuku, senyummu manis sekali, engkau selalu ada di hatiku. Oh ibuku, senyummu sinari langkahku, kehadiranmu memberikan semangat, dekapanmu membuatku nyaman. Oke, maksud dari yang terkandung di dalam syair tersebut. Syair tersebut menceritakan tentang ibu, ya, tentang nyamannya atau pentingnya hadirnya seorang ibu. Nah, berarti yang paling sesuai, ya, dari pilihan jawaban A, B, C, D adalah yang A. Kehadiran seorang ibu sangat penting, kan sudah ada di sini, ya. Kehadiranmu memberikan semangat, dekapanmu membuatku nyaman, ya. 19, penyebab terjadinya konflik dalam cerita. Oke, penyebab konflik itu berarti kan pertentangan, tidak harus konflik secara fisik, ya. Yang dimaksud konflik itu bisa konflik batin, tidak harus konflik fisik, maksudnya bertengkar, ya. Kalau bertengkar secara fisik kan, nah, bisa jadi secara batinnya merasa tidak enak atau merasa ada yang mengganggu dalam dirinya atau merasa tidak nyaman begitu. Itu kan konflik batin.
konflik yang dialami oleh dirinya sendiri, ya. Oke, kita baca percakapan di nomor 19. Dandi, Han, sebentar lagi kan ada USBN. Kamu sudah siap atau belum? Ya, siap tidak siap harus siap. Kita jalani saja. Aku takut kalau nanti aku tidak bisa jawab. Makanya kita persiapkan dari sekarang. Kalau belajar sih sudah. Aku sudah banyak berlatih soal. Tidak cuma belajar saja, tetapi juga persiapan mental. Kamu harus percaya diri untuk menghadapi USBN. Iya juga sih. Tapi bagaimana kalau soalnya susah? Yang penting kita usaha dulu. Kita berdoa agar kita bisa mengerjakan semua soal USBN. Semoga saja begitu. Oke, konflik. Nah, di sini konfliknya tidak konflik ke arah fisik, ya. Konfliknya mengarah ke internal atau konflik batin yang dialami oleh tokohnya. Di sini yang bermasalah adalah si Dandinya, ya. Dandi yang bermasalah. Berarti Hani tidak ada masalah. Justru Hani yang memberikan semangat atau dorongan kepada Dandi, memberikan motivasi kepada Dandi. Oke, berarti pilihan B dan D kita eliminasi, ya. Kita eliminasi. Artinya tinggal A dan C. Yang A, Dandi takut tidak bisa menjawab soal USBN. Yang C, Dandi kurang persiapan menghadapi soal USBN. Yang benar yang mana? Yang A, ya. Kenapa bukan yang C? Nah, kalau dikatakan kurang persiapan, di sini Dandi mengatakan kalau belajar sih sudah, aku sudah banyak berlatih soal. Nah, berarti kan dia sudah ada persiapan. Persiapannya apa? Berlatih soal. Nah, yang ditakutkan oleh Dandi adalah aku takut kalau nanti aku tidak bisa jawab. Nah, di sini dia tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri menjawab. Meskipun dia sudah sering berlatih soal. Nah, itu konflik batinnya dia. Oke ya. Berarti jawabannya yang A. Dandi takut tidak bisa menjawab soal USBN. Nomor 20. Delia tidak mudah mendapat pertanyaan dulu. Apa yang akan terjadi jika Delia menuruti keinginan orang tuanya? Oke, keinginan orang tua yang seperti apa? Oke, kita baca. Delia tidak mudah mendapatkan pengaruh dari orang lain. Delia sangat ingin sekolah di sekolah swasta. Orang tua Delia menyarankan Delia bersekolah di sekolah negeri dengan alasan biaya lebih murah. Akan tetapi, Delia tetap pada pendiriannya. Ia tetap menginginkan bersekolah di sekolah swasta. Bujukan orang tua dan keluarganya tidak mampu membuat Delia berubah pikiran untuk menentukan sekolah. Nah, apa yang terjadi jika Delia menuruti keinginan orang tuanya? Nah, Delia mintanya dia sekolah di swasta. Sementara orang tua menyarankan Delia untuk bersekolah di sekolah negeri agar biayanya bisa lebih murah. Nah, seandainya Delia mengikuti saran dari orang tua, ya, kan di sini Delia tetap tidak berubah pikiran, berarti tetap ingin sekolah di swasta. Nah, seandainya dia mengikuti perintah atau keinginan dari orang tuanya, apa yang terjadi? Berarti dia harus sekolah di negeri, ya. Jawabannya A, Delia akan malas sekolah. B, Delia tidak disenangi temannya. C, Delia setiap hari harus bangun pagi. D, Delia harus selalu bersemangat untuk sekolah. Yang terjadi adalah karena dia menuruti keinginan orang tua, ada kemungkinan bahwa akhirnya dia bermalas-malasan, ya kan? Karena dia tidak bersekolah di sekolah yang ia harapkan sebelumnya. Nah, akhirnya asal datang, asal ikut pelajaran, ya, akhirnya semuanya serba asal-asalan. Nah, akhirnya menjadi malas. Maka yang paling tepat adalah yang A.